Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali bertemu dalam rumah Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh pujian kita, penyembahan kita, dan terlebih lagi kita mendengar firman Tuhan dan belajar. Inilah bagiannya, inilah saatnya kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita masuk pada bulan yang ke-8 dari tahun 2017 dan minggu yang pertama dari bulan yang ke-8 ini, bulan Agustus, dan kita sudah mulai masuki tema yang baru dari tema khotbah kita atau tema yang akan kita bahas bersama-sama. Kita masuk pada satu tema, be proud with what we have, atau bangga dengan apa yang kita punya, selalu mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Dan kita selama 1 bulan ini akan belajar bersama-sama mengenai good steward atau penata layan yang baik. Karena semua yang kita punya sebetulnya adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya itu miliknya Tuhan. Dan kita ini cuma dipercayain. Minggu kemarin kita udah belajar sama-sama bahwa anak-anak itu adalah milik pusakanya Tuhan. Dan kita dipercaya anak-anak. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sama, selama bulan ini juga kita harus bertanggung jawab. Belajar bagaimana bertanggung jawab. Belajar bagaimana berhikmat. Belajar bagaimana hidup bijaksana. Menggunakan semua kekayaan, semua harta, keuangan, atau aset, atau apapun juga itu. Semua kelengkapan yang Tuhan taruh dan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya hidup kita berbahagia. Sekali lagi, hanya karena seorang itu banyak duitnya belum tentu bahagia loh. Betul gak saudara? Hanya karena seorang punya asetnya di mana-mana. Sampai dia lupa asetnya ada di mana. Saking banyaknya. Dia lupa depositonya ada di mana-mana. Dia lupa. Tapi hidupnya gak bahagia. Aneh saudara. Tapi bukankah sebenarnya kalau kita diberkati dengan begitu banyak hal seharusnya kita bahagia. Ternyata kunci kebahagiaan bukan karena banyaknya harta. Kunci kebahagiaan adalah tentang bijaksananya mengelola harta. Dan untuk jadi bijaksana mengelola harta, kita mesti belajar dari pemilik harta. Yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita firman-Nya. Dan Bapak Ibu, ada satu kata-kata lagu yang bagus banget, yang terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya sepanjang minggu kemarin. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. Itu kata-kata bagus banget saudara. Yesus gak mau sorga tanpa kita. Lagi ngebayangin apa nih, nasi uduk tadi belum habis. Lagi ngebayangin apa sih saudara? Yesus gak mau sorga itu tanpa kita loh. Dia mau kita ada di sana, betul gak saudara? Tapi kan sementara itu, sekali lagi saya selalu ulang-ulang ini, sementara kita belum masih ke sorga, berapa banyak di antara kita yang mau cepat-cepat masuk sorga? Enggak, kita masih tetap mau di bumi ini kan. Ya kalau sakit pun kita ke dokter supaya sembuh, jangan sampai mati. Artinya apa? Artinya kita gak mau cepat-cepat masuk ke sorga. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah sementara kita hidup dalam dunia ini, Jesus, you brought heaven down. Yesus, engkau membawa sorga itu turun justru di tengah-tengah kita. Jadi gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem tidak sedang mengajarkan orang-orang untuk cepat-cepat masuk sorga. GSJ Bethlehem sedang tidak mengajarkan jemaatnya untuk cepat-cepat masuk sorga. GSJA Sidang Jemaat Allah Bethlehem, Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem sedang mau mengajarkan kepada seluruh jemaatnya, seluruh pengerjanya, bagaimana hidup dalam dunia ini seperti di sorga. Nah salah satunya adalah bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Bagaimana kita mengelola harta kita, karena harta yang Tuhan percayakan itu kalau nggak dikelola dengan bijaksana, nggak dipakai dengan bijaksana, nggak dimengerti dengan bijaksana, justru harta itu bisa jadi kutuk yang membuat kehidupan kita seperti di neraka. Padahal seharusnya bahagia dengan semua yang kita punya. Bahagia dengan keluarga yang kita miliki. Berbahagia dengan rumah yang kita tinggali. Berbahagia dengan mobil yang kita pakai. Berbahagia dengan kerjaan yang dipercayakan pada kita. Berbahagia dengan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahagia dengan relasi yang Tuhan sediakan di sekeliling kita. Seharusnya kita bahagia dengan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Tapi penyataannya, kenapa banyak orang yang punya itu semua tapi gak bahagia?
nggak hidup seperti di sorga, hidup seperti di neraka. Kayaknya ada di dalam ikatan, kayaknya ada dalam sebuah kutuk yang mereka sendiri nggak tahu ini apa ya. Saya mau bebas, saya takut hidup terus dalam ketakutan yang salah. Seperti yang minggu lalu kita sudah belajar sama-sama. Nah, pada pagi hari ini, sepanjang bulan ini, pada pagi hari ini saya akan mulai dengan satu tema yang mendasari semuanya, tempat yang dipilih Tuhan. Ada satu tempat yang Tuhan pilih dengan sengaja, di mana kita bisa hidup di dalamnya, bahagia bersama dengan keluarga kita. Dan rupanya nggak sembarangan tempat, saudara. Dan kita mau belajar sama-sama kitab Ulangan pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah bersama dengan saya, katakan yes. Ulangan 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Inilah ketetapan dan peraturan. Dalam hidup ini harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan ngaco. Dan harus ada ketetapan yang kita ikuti. Yang harus kamu lakukan dengan setia. Ini firman Tuhan. Di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi. Sekali lagi. Selama kamu hidup di muka bumi ini. Ada aturan-aturan yang kita harus lakukan supaya kita lakukan dengan setia. Dan itu adalah perintahnya Tuhan. Nah, saya coba membayangkan saudara, peraturannya apa? Supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini seperti di sorga. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Tolong langsung ditayangin aja. Ayat yang kedua. Kamu harus, nah ini dia saudara, ini ketetapannya, ini peraturannya. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki. Di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki, itu beribadah kepada Allah mereka. Musnahkan segala tempat itu, musnahkan. Jangan ada Allah-Allah lain, musnahkan. Gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit di bawah, bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun, di kuburan-kuburan mungkin, di gunung-gunung, di kawi-kawi dan lain sebagainya. Saya salah ngomong gak? Kok sudah ketawa? Ayat yang ketiga, terusin. Mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka harus kamu hancurkan. Dan identitas Allah-Allah kecil tersebut harus kamu hapuskan. Nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Nggak boleh lagi diingat-ingat, nggak boleh lagi diikuti, nggak boleh lagi dilihat, nggak boleh lagi ada di sana. Nggak boleh ada Allah lain. Seperti perintah Tuhan, nggak boleh ada Allah lain di hadapanku. Hanya Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Nah, terus ayat yang keempat. Kesanalah, coba ayat yang keempat. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Dan ayat yang kelima. Tapi tempat yang akan dipilih Tuhan, nah itu dia. Tempat yang akan dipilih Tuhan, kesana loh. Tempat yang akan dipilih Tuhan dari segala sukumu sebagai kediamannya. Untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat yang keenam. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, korban nazarmu, korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, semua hartamu harus dibawa ke sana. Wah, ini luar biasa saudara. Ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir yang kita baca. Di sanalah juga kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Kamu dan seisi rumahmu karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Yang mau katakan amin. Segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Kamu akan makan, arti gini, you will enjoy your life. Kamu akan menikmati hidupmu, kamu akan bahagia dalam hidupmu di hadapan Tuhan. Makan bersama dengan keluargamu, bersuka cita bersama dengan keluargamu, seluruh isi rumahmu, kamu akan makan, kamu akan bersuka cita, kamu akan luar biasa menikmati hidupmu di tempat yang aku berikan kata Tuhan, selama kamu masih ada dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain begini, kebahagiaan sorga itu sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Tapi caranya gini, bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan berapa hebat nama kita, bukan berapa banyak follower yang ada di Instagram saudara, tapi bukan hal yang lain. Tetapi ada dua hal yang penting yang Tuhan sedang katakan kepada kita. Dan kuncinya adalah kalau kamu mau bahagia, yang pertama,
Bersihkan mezbah-mezbah penyembahan dan gak boleh ada yang lain selain daripada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya. Dan yang kedua, bawa semua persembahan, harta, kekayaan, kelola itu dengan baik dan bawa ke tempat yang Tuhan pilih. Kalau engkau bisa lakukan dua ini, maka engkau akan berbahagia, bukan cuma engkau, tapi seisi rumahmu akan bahagia di hadapan Tuhan. Nah, ini saudara, yang saya mau ajak kepada saudara yang pertama adalah begini. Tuhan itu saingannya cuma dua, bukan setan. Setan mah gak ada apa-apanya dibandingin Tuhan. Cuma diginiin doang. Langsung mati dia. Setan tuh gak ada apa-apanya saudara. Ketahuilah saudara dan saya bisa menang terhadap setan. Gimana Pak? Bisa menang terhadap setan. Masalahnya gini, kita cuma sering kali ditakut-takutin. Makanya saya bilang minggu lalu, jangan nakut-nakutin anak-anak kecil dengan yang enggak-enggak. Iya ada setan, iya ada setan. Jangan pernah ngomong setan di rumah. Enggak layak. Ngomongin banyak Tuhan di rumah. Biar Tuhan ada di situ. Amin saudara. Nah jadi setan itu sebenarnya enggak ada artinya. Jadi saingannya Tuhan cuma dua. Nah ini yang Tuhan bilang, jangan ada padaku Allah lain. Di tempat di mana aku sudah pilih buat kamu ada di situ. Jangan ada Allah lain, singkirkan semua Allah lain. Allah lainnya nggak ada yang lain, bukannya setan sekali lagi saudara, bukannya setan. Allahnya cuma dua yang menjadi saingan Allah kita. Yang pertama diri kita sendiri. Kita adalah saingan Tuhan yang terbesar. Diri kita sendiri adalah saingan Tuhan yang terbesar. Sudah bilang, what? Gimana mungkin? Mungkin saja. Siapa yang paling saudara taati dalam hidup ini? Tuhan apa diri sendiri? Keinginan siapa yang paling banyak kita ikutin? Keinginan Tuhan apa keinginan diri sendiri? Jangan kencang-kencang jawabnya, malu. Karena ternyata kebanyakan yang kita sering kali ikutin bukannya kemauan Tuhan, kemauan diri sendiri. Karena diri ini menjadi Tuhan. Semuanya tentang saya. Gak peduli, walaupun lagi ibadah, seringkali dalam ibadah pun seringkali Tuhan gak jadi Tuhan. Dalam ibadah itu saya yang jadi Tuhan. Cuman pakai Tuhan aja untuk jadikan saya Tuhan. Bingung gak saudara? Begitu kau ku sembah, wajahnya mah betul. Tangannya semua kau ku sembah kepada Tuhan, tapi begitu musiknya salah sedikit, nih musik salah nih, gak enak nih. Gua gak damai sejahtera. Loh jadi yang mau dibuat damai sejahtera dianya apa di sininya? Kok ini AC kok haredang amat, namanya AC. Ini gak bisa nyembah nih gue jadinya nih. AC-nya haredang. Kalau AC haredang tuh bukan AC saudara ya. Itu AC mati namanya. Saudara kita seringkali ngelihat segala sesuatu, kita menghakimi segala sesuatu, kita gak puas terhadap segala sesuatu. Karena diri kita yang gak puas. Padahal Tuhan udah siapin buat kita segala sesuatu yang baik untuk kita nikmatin. Untuk kita ucapkan syukur atasnya. Berapa banyak di antara kita juga nggak bisa mengucap syukur dengan pasangan yang Tuhan taruh di tengah di samping kita. Tuhan kenapa engkau taruh beruang ini di sebelah saya? Gila kalau ngorok tidur kenceng banget nih kayak beruang ngoroknya. Tuhan pun udah bosan sama dia. Saudaraku padahal itu adalah yang, saudaraku lihat sebelah saudara, lihat pasangan saudara. Mana pasangan saya? Lihat pasangan saudara, lihat yang ada di sebelah saudara. Dialah yang terbaik dan yang termanis, yang tercantik, yang terganteng, yang terhebat. Walaupun sekarang belum seperti itu. Gak apa-apa. Tapi kan saudara udah pilih dari awalnya. Betul gak? Saudara udah pilih dari awal. Dan waktu saudara pilih dari awal, bukan berarti itu kesalahan. Kalau memang saudara bilang sekarang itu kesalahan, itu salahmu sendiri. Tapi sebetulnya Tuhan udah ciptakan mereka, nih dengar saya, Tuhan udah ciptakan mereka dengan semua kapasitas, kehebatan yang dalam diri mereka. Cuman masalahnya belum tereksplor aja. Cuman masalahnya belum betul-betul dibangun aja gitu. Nah jadi akhirnya begini saudara, kita cuman mau kepuasan buat kita diri kita sendiri. Kita cuman mau jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Nah itulah akhirnya kenapa Tuhan jadi tersaingi. Firman Tuhan diikutin apa enggak setiap hari? Waktu Tuhan katakan begini, hey kamu mesti memberi. Nggak boleh kikir, memberi. Karena tema kita semua ini tentang keuangan, tentang harta. Saya nggak malu ngomong sama saudara, saya nggak takut sama sekali ngomong sama saudara. Kasih. Beri. Karena
Karena saya percaya waktu engkau lakukan itu, Tuhan yang menjadi Tuhanmu, bukan hartamu. Dan waktu engkau lakukan itu, justru berbahagia lebih banyak memberi daripada menerima. Dan orang yang memberi pasti diberkati. Jadi kalau saya berani ngomong, saudara harus memberi, saya pun harus memberi. Kalau saya berani ngomong, mari kita memberi. Bukannya berarti lagi minta. Tapi justru saya lagi ngajakin saudara untuk diberkati sama-sama. Karena itu perintah Tuhan. Banyak orang bilang begini, ngasih lagi, duit lagi di gereja, apaan sih minta-minta duit terus. Artinya Tuhan belum menjadi Tuhan. Karena firman-Nya belum ditaati. Oh, kalau saudara mungkin gak mau ngomong tentang memberi, bagaimana dengan pengampunan? Firman Tuhan bilang ampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, doakan mereka, doakan musuhmu katanya. Tuhan gila gimana mau doain ya, ngebayangin mukanya udah penyok. Ngebayangin mukanya udah rusak kayak begitu. Tuhan gimana mungkin saya bisa doain dia. Firman Tuhan bilang ampuni. Justru pada saat kamu lepaskan pengampunan, kemerdekaan itu terjadi. Tapi sementara kamu terus gak bisa ngampunin, kamu terus ikat kamu. Justru gini loh saudara, mungkin saudara sedang bilang begini, keenakan lu gue ampunin, sampai mati lu gue gak akan ampunin. Biar kutuk lu hidup dalam kutuk karena gak keluar pengampunan dari saya. Sebetulnya yang sakit siapa? Amsyong saudara. Sakitnya di dalam gitu, amsyong. Benar kenapa? Karena gak ngelepasin pengampunan. Padahal mungkin dianya mah lagi enak-enakan berenang, lagi enak-enakan minum jus. Kitanya di sini ngegentek. Pahit, sakit gitu, marahnya luar biasa. Gak bisa lepasin pengampunan. Padahal justru waktu kita lepasin pengampunan, kitanya merdeka. Kitanya bahagia, tapi kita gak mau. Nah, jadi ya Tuhannya siapa? Tuhan itu firman apa Tuhannya kemauan diri sendiri? Tampar pipi kiri. Firman Tuhan bilang, kasih pipi kanan. Begitu ditampar pipi kiri, emang lu aja bisa nampar, gue juga bisa nampar. Pak, ngebales. Padahal Tuhan bilang, jangan membalas. Doakan aja. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Justru waktu kita mau ngebales, kita mau jadi Tuhan. Karena pembalasan haknya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita jadi Tuhan. Waktu Hawa dicobai oleh si ular itu, Kejadian pasal yang ketiga kalau saudara baca nanti saudara catat aja. Di situ si ular bilang gini, kamu gak akan sekali-sekali mati. Tapi waktu kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Banyak manusia mau jadi Allah buat dirinya sendiri. Waktu Yesus dicobai Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau saudara baca cuma 3 pencobaannya. Yang pertama, hey kalau kamu, iblis bilang sama Yesus, kalau kamu betul-betul anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Karena kan kamu lagi lapar, ubah batu ini jadi roti. Kalau Yesus ubah batu itu jadi roti, buat siapa? Buat dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lantai 5, suruh loncat. Ini enggak lantai 5 mungkin bubungan bait Allah, kita lantai 5. Tapi anggaplah itu lantai 5, disuruh loncat ke bawah. Begitu loncat ke bawah katanya nanti ada malaikat akan nopang kamu, kamu gak akan terantuk, kamu gak akan celaka, kamu gak akan luka, kamu gak akan ngalamin kesakitan, gak akan. Loncat aja, kamu jadi terkenal loh. Begitu loncat ada tangan malaikat. Nah sekarang kalau betul itu terjadi, pada saat itu Facebooknya Yesus dikunjungin orang banyak gak? Karena apa? Begitu jatuh gak luka dari lantai 5. Lalu mulai lebih terkenal. Yesus jadi tambah terkenal. Followernya makin banyak. Buat siapa? Buat dirinya sendiri lagi. Jadi Tuhan lagi. Buat dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, iblis bawa dia ke gunung yang tinggi. Lalu dikasih lihat nih kekayaan. Semua nih kekayaan. Ini semua milik. Akan jadi milikmu. Ini semua kekayaan akan jadi milikmu. Tapi engkau sembah aku. Kalau Yesus terima itu, Yesus sembah iblis. Apa sih bedanya? Yang penting mah hati saya menyembah Bapa di sorga. Iblis mah cuma begini doang sebentar. Terus udahnya juga saya gak sembah. Tapi yang penting saya udah dapat ini. Buat siapa? Dirinya lagi. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya, diri saya, dan saya sendiri menjadi yang di atas. Jadi Tuhan. Itu masalah terbesar dalam dunia ini. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menikmati kehidupanmu dalam dunia dari tempat di mana aku tempatkan engkau di sana, jangan ada Tuhan yang lain. Singkirkan dulu Tuhan-Tuhan ini. Termasuk dirimu. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Ini firman saudara. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalamku.
Biarkan dia jadi raja dalam hidup kita. Berkuasa dalam hidup kita. Bukannya ego saya lagi, bukannya kemauan saya lagi. Maunya saya lagi. Layani saya dong, kenapa saya nggak dilayanin? Kenapa saya nggak diperhatiin? Kenapa saya? Saya terus. Selama kita tetap hidup dalam saya yang terbesar, saudara nggak akan pernah bahagia dalam hidup saudara. Karena tuntutannya terus kepada saya. Dan nggak pernah dunia ini akan memuaskan saya. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini? Agama sering dipakai untuk kepentingan pribadi. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya teriak-teriak nama Tuhan gapu-gapugu juga sama aja bohong kalau ujung-ujungnya buat diri sendiri. Kita tadi Pastor Joy udah advertise, ya udah iklankan buat kita untuk hidup berdoa, untuk datang dalam berdoa. Terus doanya sama aja, doanya buat diri sendiri. Nggak salah kita berdoa untuk keperluan kita, nggak salah sama sekali saudara. Tapi kalau setiap kali maunya buat saya terus, itu artinya saya jadi Tuhan. Saya yang mesti dilayanin, saya yang mesti di-serve, saya yang mesti diperhatiin, saya. Dan ada begitu banyak orang memakai ibadah termasuk ibadah untuk kepentingannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Nah, sudah tadi saya bilang, ada dua yang menjadi Tuhan saingannya Allah. Ada dua. Yang pertama diri sendiri, yang kedua mamon. Harta. Makanya kenapa Tuhan bilang tadi di dalam firman-Nya, ketetapannya adalah bersihkan semua berhala-berhala dan kesanalah kamu harus membawa semua harta dan persembahanmu. Artinya begini saudara, keuangan, harta benda, kekayaan, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan dan lain sebagainya. Semua aset yang kita punya termasuk deposito kah atau apapun itu juga yang kita punya. Itu bisa menjadi Tuhan buat kita. Orang gak sadar. Seringkali lebih mementingkan saya mesti cari ininya. Sekali lagi saudara. Nggak ada yang salah dengan harta. Tapi kalau hati kita menjadikan harta itu Tuhan, itu yang salah. Satu kali ada seorang yang sangat kaya datang kepada Yesus. Guru, kalau saudara baca dalam kitab Lukas, saya lupa, Lukas pasal yang ke-18 kalau saya nggak salah. Lukas pasal yang ke-18, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Dia bilang gini, guru, tunjukin sama saya bagaimana saya bisa hidup kekal. Bagaimana saya bisa hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal, hidup yang saya tuh diberkati. Saya mau menikmati kehidupan ini, tolong kasih tahu sama saya. Cuma ada dua hukumnya. Saudara perhatikan, cuma ada dua hukumnya kata Yesus. Tapi dia gak ngomong langsung dua-duanya. Dia ngomong cuma satu. Dia ngomong begini. Kalau kamu mau hidup kekal, jangan mencuri. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan ucapin saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hormatilah mereka. Lalu si orang kaya ini bilang begini, ini sebenarnya hukum yang kedua kan, kasihlah sesama manusia. Sudah bersama dengan saya? Senggol temannya, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Ini adalah hukum. Sebenarnya yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah. Orang ini dengan santai dan dengan bangga dia bilang gini, guru, semua itu saya udah lakukan sejak masa muda saya. Jadi saya nggak ada masalah dengan itu. Tolong kasih tahu yang lebih deep dong, yang lebih deep. Yang lebih dalam apa kira-kira? Oh gitu ya. Nah seharusnya kan Yesus bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu. Tadi kan kasihlah sesamamu udah, kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi Yesus gak bilang kasihlah Tuhan Allahmu. Sudah perhatikan saya. Yang Yesus katakan adalah, kalau begitu tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Pulang, jual hartamu, dan kembali lagi ikut aku. Lalu orang ini kaget, orang kaya ini kaget. Hah? Jual harta? Mana mungkin Tuhan. Dan dia pergi dengan sedih karena gak punya pilihan lain. Yesus juga gak kasih pilihan lain. Kalau kamu mau hidup kekal, pulang jual hartamu. Yesus gak bilang pulang kasih Tuhan Allahmu.
Yesus bilang pulang jual hartamu. Kenapa? Karena harta dan Tuhan bisa menjadi dua Tuhan yang berbeda. Engkau gak mungkin bisa mengasihi dua Tuhan dan melayani dua Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Gak mungkin bisa. Jadi kalau engkau mau mengasihi Tuhan Allahmu, pergi jual hartamu. Saya gak bilang nanti saudara, nanti istri-istri, ibu-ibu di rumah bilang sama suami, Pi cepetan Pi jual rumah Pi. Pi cepetan Pi, itu deposito cairin terus bawa. Udah kita jualin semuanya. Bukan. Artinya tuh kepemilikan di hati. Karena seringkali harta itulah yang memiliki hati kita. Dan hati kita terikat kepadanya. Sehingga dia menjadi Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-6 maksud saya. Ayat yang ke-24. Tuhan Yesus itu dengan sangat jelas bilang. Kalau saudara bisa baca ayat itu tolong ditampilkan. Matius 6 ayat yang ke-24 bilangnya apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi gimana dong? Saya punya harta banyak. Yes, Tuhan bilang. Kamu bisa punya harta, kamu bisa punya kekayaan, kamu bisa punya uang yang cukup, yang mungkin banyak, lebih dari cukup. Tapi ketahuilah, jangan sampai itu jadi Tuhanmu. Tetap jadikan Tuhan di tempatnya Tuhan. Dan kamu harus jadikan harta itu menjadi temanmu aja. Itu pembahasan yang berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Lalu Yohanes Pembaptis, waktu dia membaptiskan banyak orang saudara. Lalu orang-orang yang sudah dibaptiskan ini bertanya kepada Yohanes. Perhatiin. Saya akan sampai kepada konklusi saya, kesimpulan saya. Waktu Yohanes ditanya, Guru Yohanes, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat supaya kami betul-betul diselamatkan, menghasilkan buah dalam pertobatan kami. Apa yang harus kami lakukan? Jawabnya Yohanes apa? Kalau saudara baca dalam kitab Lukas, coba tolong dibukain kitab Lukas. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya Yohanes menjawabnya begini saudara, kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu betul-betul mau menghasilkan buah, bisa tolong dibukain ayatnya? Apa yang harus kami lakukan? Terus ayat yang selanjutnya, ayat yang 11. Jawabnya Yohanes begini. Kalau kamu mau diselamatkan, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, Versace mereknya, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, panggang babi, nasi campur, hendaklah ia berbuat demikian juga, saling berbagi. Yohanes lagi ngajarin begini saudara, kalau kamu mau diselamatkan, sungguh-sungguh betul kamu mengalami keselamatan, kemerdekaan yang, kebahagiaan yang luar biasa. Coba mau berbagi. Simple. Rela gak? Kadang-kadang saya juga mesti belajar. Waktu bayar tukang parkir. 2.000 tuh bisa dikekepin, gak bisa dilepas tuh. Padahal cuma 2.000 saudara. Kayaknya gak rela, gue gak rela gitu. Orang yang lagi, saya gak tahu. Mungkin saudara ditempatkan sama Tuhan di satu tempat. Rela gak saudara untuk berbagi? Lalu ada lagi orang yang bertanya, orang Farisi. Sekarang pemungut cukai bertanya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya pada Yohanes, Guru apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilangnya sama, kalau kamu mau diselamatkan, ini jawabannya ayat yang ke-13, bukain tolong. Jangan nagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jangan nagih, ini lagi bicara lagi tentang uang, bicara lagi tentang harta. Hati-hati sama uang, hati-hati sama duit. Kamu jadi purchaser, kamu kerja di kantor, beli barang. Kamu ngomong sama tukang barangnya, sama yang jual barangnya harganya cuma 100.000, tulisin 1 juta. Lalu kamu nagih ke kantor, bro harganya naik nih 1 juta. Padahal di situ cuma 100.000, 900.000-nya masuk kantongmu. Bukan kamu maksud saya, masuk kantongmu. Kamu gak selamat walaupun kamu datang ke gereja terus kamu bilang begini, Tuhan 900.000 saya dapat cuan. Setengahnya akan kuberikan kepadamu seperti Sakius. Kuberikan padamu. Saudara, saya berpikir bahwa Yohanes lagi ngomong sesuatu yang penting, saudara.
Karena jangan-jangan di hati kita nih ada kikir. Jangan-jangan di hati kita nih ada licik tentang uang, licik. Gak rela gitu, kayaknya mau, pokoknya semua buat saya. Saya jadi Tuhan, harta jadi Tuhan. Gak rela gitu. Padahal kita lagi patungan nih, kita patungan nih, beli martabak telur. Patungan, begitu. Kayaknya gue enggak deh, tenang aja gue gak makan, gue gak ikutan. Beli martabak telur, begitu datang, gue nyobain dikit ya boleh gak? Padahal dia gak nyumbang. Loh, sudah ngerti maksud saya? Ini kan ada sesuatu di dalam dirinya yang ini masalah keuangan. Dan kalau kamu mau diselamatkan, bebaskan dirimu dari itu. Berani aja memberi, karena barang siapa yang memberi, dia akan diberi. Banyak orang gak percaya sama itu soalnya. Karena itu firman Tuhan, karena harta itu jadi Tuhannya. Dan yang terakhir, perwira datang sama Yohanes Pembaptis. Perwira, kamu dibaptis? Iya. Apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Kira-kira Yohanes jawabnya gini, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Berapa gajimu? Cukupkan dengan itu. Tapi Pak, kebutuhannya banyak, cukupkan dengan itu. Kalau memang gajinya cuma 100 ribu, let's say aja 100 ribu yang paling gampang. Gaji 1 juta deh, 1 juta paling gampang. Jangan mau pakai baju yang lebih dari 1 juta. Besar pasak daripada tiang. Akhirnya pasaknya gak bisa masuk. Akhirnya tiangnya gak bisa masuk. Saya gak tahu gimana ngejelasin sama saudara, tapi saudara ngerti maksud saya. Pengeluarannya jauh lebih banyak. Gesek aja, gampang, gesek. Padahal gajinya gak bisa bayar buat gesekannya. Dan pada akhirnya debt collector adalah musuhnya. Yesus lagi mengajarkan kepada kita bagaimana kita ngelola harta kita. Bagaimana hati kita ada di dalam harta itu apa pada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan yang lain. Singkirkan Tuhan yang lain. Taruh Tuhan di tempatnya. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita taati. Tuhan yang kita hormati. Firman yang kita taati. Sementara yang kedua, Tuhan tempatkan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ada orang yang bilang gini, jangan jadi politikus. Jadi politikus itu kotor. Jangan masuk ke dunia politik maksudnya. Itu kotor banget, itu jahat banget. Saudaraku, kita butuh politikus yang jujur. Saudara gak terlalu setuju sama saya kayaknya ya. Karena mungkin saudara udah kecewa. Orang jujur masuk penjara. Tapi seberapa banyak hasil yang bisa kelihatan dari seorang politikus yang jujur dan gak menjadikan dirinya Tuhan, gak menjadikan keuangan itu Tuhan, hartanya Tuhan, gak. Tuhan ya tetap Tuhan. Dia sembah Tuhannya, dia jadikan semuanya ini bukan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, politikus yang seperti ini yang sedang dicari. Dan kalau Tuhan tempatkan saudara di sana, saudara akan diberkati dan bahagia luar biasa. Karena tujuan hidup saudara bukan menjadikan diri saudara Tuhan, bukan menjadikan harta saudara Tuhan, tapi menjadikan Tuhan berdiri di tempatnya. Dan waktu Tuhan berdiri di tempatnya dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya, maka semua ini akan mengikuti kita, saudara. Jadi jangan usahakan dapat harta supaya buat diri saya, buat kesenangan saya, buat saya simpan, buat saya aman, buat saya. No. Jangan jadikan itu Tuhan, jadikan dia Tuhan. Kalau itu jadi Tuhan kita. Itu hebat. Ada banyak orang bilang, ya udahlah gak usah bisnis lah. Bisnis mah kotor, gak ada bisnis yang bersih. Siapa bilang? The man behind the gun yang kotor. Orang yang di belakang kemudinya yang kotor. Sebetulnya gak ada bisnis yang jahat kecuali narkoba. Penjualan manusia. Kan saudara gak ada yang jual narkoba di sini. Kalau ada cepat maju, bertobat dalam nama Yesus kita doain. Artinya begini saudara, semua bisnis itu selama dilakukan dengan takut akan Tuhan dan jadikan dia Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Karena termasuk bisnis agama. Sorry saya harus ngomong keras nih. Bisnis agama dijadikan bisnis kotor. Oleh pemimpin-pemimpin agama. Kalau ujungnya buat saya. Gak
peduli sama yang lain. Yang penting saya dapat, yang penting saya menang, yang penting saya dikenal, yang penting saya hebat, yang penting saya begini. Wah, semuanya buat saya. Saya jadi Tuhan. Harta saya jadi Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau tempatin saudara di mana aja. Selama Tuhan jadi Tuhan, berkat itu ada di situ. Saudara mau jadi bisnismen, saudara mau jadi politikus, saudara mau jadi militer, saudara mau jadi guru, saudara mau jadi pengusaha, saudara mau jadi karyawan, saudara mau jadi dosen, saudara mau jadi pendeta, saudara mau jadi apa aja. Selama Tuhan ada di tempatnya jadi Tuhan, Tuhan tempatin kita di mana aja. Dan dia ada di situ. Berkat Tuhan akan ngikutin ke situ. Kita akan menikmati hidup kita bukan dengan rasa takut. Kita menikmati hidup kita dengan rasa ucapan syukur. Wow, hebat, enak banget. Saudara kaya tapi nggak takut sama KPK. Kita diberkati oleh Tuhan, nggak takut sama polisi yang nyamperin. Kamu ngebohong ya, kamu nipu orang. No. Kita hidup nyaman, kenapa? Karena kita nggak diburu-buru tukang kredit. Diburu-buru, dikejar-kejar maksudnya, sama tukang kredit. Kita hidup nyaman, nggak dikejar-kejar sama utang yang terus nagih. Saudara, enak gak hidup nggak berutang? Siapa yang mau utang katakan amin. Mungkin ada yang ngantuk. Tapi siapa yang mau bebas dari utang katakan yes. Kamu gak akan berhutang tapi kamu akan memberikan hutang kata Tuhan. Artinya apa? Kamu punya kelebihan, kamu gak kekurangan. Dan orang-orang yang hidupnya seperti ini merdeka luar biasa. Saudara tahu gak bahwa Musa ditempatkan sama Tuhan, Musa dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Musa di satu tempat yang gak pernah orang pikirkan sebelumnya. Aneh. Di satu tempat yang desert katanya itu padang gurun. Gak ada apa-apa saudara. Gunung yang mungkin kering aja gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan panggil Musa di situ. Unexpected places. Tetapi yang hebatnya adalah waktu Musa dipanggil di situ Tuhan bilang begini, lepasin kasutmu. Tempat di mana kamu berdiri kudus. Apanya yang kudus kemarin? Kambing udah di situ. Apanya yang kudus? Enggak. Kalau aku pilih sebuah tempat, tempat itu akan kuberkati menjadi tempat yang kudus. Dan aku panggil dari tempat itu, aku panggil kamu dari tempat itu, aku bisa tempatkan kamu di tempat itu. Sejarah Israel dilahirkan di sebuah tempat yang gak diperkirakan sama orang. Di sebuah padang gurun. Sudah tahu Yusuf, ceritanya Yusuf, saya cerita sedikit ya, ceritanya Yusuf. Yusuf itu masuk ke pit, masuk ke lubang, dijual sama saudaranya jadi budak. Dan dia jadi budak di sebuah tempat yang dia gak mau sama sekali ada di situ. Tapi Tuhan pilih tempat itu untuk ngapain? Memelihara sebuah bangsa yang besar. Dari masa kelaparan. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan yang pilih tempat dan Tuhan tempatkan kita ada di sana, seharusnya tempat itu menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Dan bukan buat diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan juga untuk memperkaya diri kita sendiri, enggak. Saudaraku, Sakius yang terakhir saya mau cerita ini sama saudara. Sakius seorang yang sama sekali enggak diharapkan di dalam negara, di orang-orang sebangsanya. Sakius adalah pemungut cukai. Rumahnya adalah rumah yang kayaknya udahlah orang-orang Yahudi apalagi orang-orang rohaniawan gak akan pernah mau datang ke rumah Sakius. Karena dia adalah orang yang betul-betul kurang ngajar, orang yang nyatut, orang yang jelek banget di bangsanya. Tapi Yesus pada saat itu datang ke rumahnya Sakius. Sakius, aku mau datang ke rumahmu. Lalu orang-orang di situ ngedumel, mereka bilang gini, ngapain Yesus datang? Orang katanya namanya kudus, namanya hebat, katanya guru agama. Ngapain datang ke rumah orang berdosa? Saudara ketahuilah, sejak Sakius bilang begini, Tuhan Yesus mulai dari hari ini, kalau aku pernah ngambil duit orang lain, aku akan kembalikan semuanya. Kalau aku pernah membuat orang jadi susah, aku kembalikan. Pokoknya setengah hartaku aku akan kembalikan semuanya. Aku akan keluarin. Aku udah gak mau lagi megang-megang harta yang seperti ini. Enggak, aku mau betul-betul bisa berbagi. Yesus bilangnya begini, di rumah seorang berdosa, di rumah ini keselamatan terjadi. Kenapa? Ada seorang yang bisa melepaskan dirinya dari keterikatan keuangan. Saudaraku gini, kalau Tuhan pilih sebuah tempat, tempatnya mungkin bisa aneh-aneh. Tapi kalau Tuhan ada di situ dan sudah ditempatkan oleh Tuhan di situ dengan mentalitasnya gini, bukan aku Tuhannya tapi dia Tuhannya. Harta bukan menjadi Tuhanku, tapi harta cuma menjadi hambaku untuk melayani Tuhanku. Tuhanlah tetap jadi Tuhannya. Orang-orang yang punya mental seperti ini kalau ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun dia ada, tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menempati tempat-tempat yang Tuhan sudah pilih. Tempat-tempat di mana Tuhan sudah tentukan akan terjadi banyak berkat di sana. Karena ada orang-orang yang gak mencintai dirinya sendiri dan gak mencintai harta sebagai Tuhannya. Tetapi mencintai Tuhan sebagai Tuhannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana saudara mau simpan harta saudara, disitulah hati saudara ada.
Kalau harta kita adalah Tuhan, Tuhan adalah hartaku. Aku akan bilang begini, Tuhan, engkaulah segala-galanya. Di bumi, di surga, engkaulah segala-galanya. Aku gak mau yang lain, aku cuma mau Tuhan. Aku cuma mau cari Tuhan. Sementara engkau, saudara dan saya mendapatkan Tuhan. Dia gak mungkin membiarkan kita minta-minta. Dia akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Jangan salah cari, jangan salah fokus. Cari Tuhannya. Jadikan dia Tuhan pada tempatnya. Tempat yang dipilih oleh Tuhan adalah tempat di mana kita akan ditempatkan oleh Tuhan. Dan saya mau bilang ini kepada saudara. Bulan ini adalah bulan tentang uang, harta. Bagaimana kita menjadi penata layan yang baik. Manajer yang baik untuk semua keuangan yang Tuhan percayakan pada kita. Gereja ini perlu uang. Dan saya gak malu ngomong sama saudara. Dan waktu saya ngomong gini bukan berarti saya minta-minta sama saudara. Kalau Tuhan gerakan saudara untuk memberi. Ada banyak tempat-tempat yang Tuhan sudah pilih untuk saudara tanam uang saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gereja kita nggak lagi sedang membangun cuma sekedar infrastruktur. Gereja kita betul membangun infrastruktur. Tapi bukan infrastrukturnya, karena infrastruktur bisa terbakar dan habis. Gereja kita sedang membangun manusianya. Karena manusia itu punya nilai kekal. Setiap kebaikan saudara itu akan diingat oleh beribu-ribu orang mungkin yang ada di bawah setelah kita. Nggak peduli seberapa banyak yang sudah berikan, seberapa besar yang sudah berikan. Tapi dampak waktu kita memberi dan itu mulai dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Kita nggak pernah tahu. Ada mungkin anak-anak yang sedang kita bangun hidupnya dengan keuangan yang kita investasikan buat mereka. Di sekolah, di mana aja. Di ladang misi, di mana aja saudara. Waktu kita investasikan, kita nggak pernah tahu. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang akan menjadi Ahok-Ahok berikutnya. Saudara gak percaya kayaknya, tapi gak apa-apa deh. Saudara percaya Tuhan akan pilih orang-orang yang hebat buat membangun bangsa kita. Dan saudara dan saya menjadi bagian di dalamnya. Saya gak malu ngomong tentang ini karena memang misi membutuhkan uang. Misi butuh uang. Dan uang itu dari kantong saudara dan kantong saya. Dari perbendaharaan saudara dan perbendaharaan saya. Kemana kita membawa harta kita? Ke situ hati kita akan pergi. Kalau kita membawa harta kita untuk kepentingan diri kita sendiri, cuma sekedar itu. Atau cuma sekedar saya mau simpen supaya jangan kehabisan, padahal kita juga gak bawa mati. Maka hati kita sebetulnya ada di situ, itulah yang menjadi Tuhan kita. Dan gak mungkin firman Tuhan yang akhir. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, tolong bukain buat saya. Gak mungkin hal ini bisa terjadi kalau kita gak menjadikan dia, Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita jadikan harta atau diri kita sendiri menjadi Tuhan, gak mungkin ayat ini bisa terjadi. Ayat ini bilangnya apa? Kesanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan. Orang bisa enjoy kehidupan mereka. Mereka bisa menikmati kehidupannya sekali lagi, tapi bukan di hadapan Tuhan. Banyak orang punya duit banyak, bisa punya rumah mewah, tapi gak ada cinta di dalam rumahnya. Gak betah di rumah. Kan ini perkataan yang biasa kita dengar. Di perusahaan-perusahaan banyak ditempel di dinding-dindingnya. Ada banyak orang bisa beli kasur mewah, kasur empuk, enak. Tapi gak bisa beli tidur nyenyak. Yang Tuhan mau adalah beli tidur nyenyaknya. Yang Tuhan mau adalah cinta kasih di dalam rumahnya. Rasa betah di dalam rumah. Saudaraku, walaupun rumah petak 2 kali 3. Tapi kalau betah ada di situ, itu jadi home sweet home. Tapi saudara punya rumah 10 kali 30. Tapi saudara gak betah di situ, gak home sweet home. Yang adanya broken home. Saudara ngerti maksud saya? Yang dibeli, memang saudara bisa bangun rumah mewah, bisa. Tapi itu akan ngengat dan karat memakan habis. Matius bilang begitu. Tetapi kalau engkau membangun atau mengumpulkan hartamu di sorga dalam kekekalan, itu artinya apa? Saudara membangun kehidupan yang harmonis, hubungan suami istri yang baik, hubungan orang tua dan anak, sehingga anak betah diam di rumah, anak betah ngobrol sama orang tua, anak betah kalau ditumpangin tangan sama orang tuanya malah dia nunggu-nunggu, Pak doain saya. Sesuatu kehidupan yang luar biasa di rumah. Saudara gak perlu kasur mewah, saudara cuma perlu mungkin kasur 1 kali 2 aja, 1 kali 2 kira-kira segede gimana? Ya kira-kira segitu. Begitu saudara nempel, langsung enak banget tidurnya gitu. Tapi banyak orang yang tidur kasurnya mewah banget. Gak bisa tidur ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak bisa tidur terus.
Nggak bisa tidur karena pikirannya yang nggak tahu ada di mana. Yang pikirannya kecewa, yang pikirannya kayaknya susah, hatinya susah terus. Saudara, rugi hidup di tengah-tengah kekayaan sama seperti ayam mati di lumbung padi. Betul gak sih ayam mati di lumbung padi? Apa tikus mati di lumbung padi? Apapun itu, saudara sementara bisa punya banyak makanan tapi saudara mati di tengah-tengahnya. Buat apa saudara punya harta dalam dunia ini tapi engkau kehilangan nyawamu? Jadikan Tuhan Tuhanmu. Jadikan Yesus Raja di atas segala raja. Kasihi Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihi sesama manusia. Jangan jadikan dirimu Tuhan, jangan jadikan hartamu Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan. Maka engkau dan hartamu akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan, membangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Dan kita akan bisa menikmati, makan di hadapan Tuhan, enjoy our life, makan di hadapan Tuhan, menikmatinya dengan luar biasa dan bahagia. Ketika Tuhan ditempatkan pada tempatnya, maka kebahagiaan yang sesungguhnya akan terjadi. Ketika Tuhan ditempatkan pada tempatnya, maka kebahagiaan yang sesungguhnya akan terjadi. Jangan hidup dalam kebohongan. Bahagia yang penuh dengan kebohongan. Di mana banyak uang tetapi hidupnya gak bahagia. Banyak harta, nyimpen di mana-mana tapi hidupnya susah. Dalam ketakutan terus, gak pernah ada damai sejahtera. Rugi. Tinggalkan itu. Barang siapa berani melepaskan, justru dia mendapatkan. Barang siapa yang takut melepaskan, justru dia akan kehilangan. Itu kebenaran firman Tuhan. Lepaskan rasa ingin terus memiliki. Lepaskan ya. Maka engkau akan mendapatkan. Tuhan gak pernah berhutang. Attitude seperti ini yang saya mau kita bangun sama-sama. Wow, waktu saya udah cukup lama. Saya minta maaf, udah terlalu lewat lama. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Yang kami boleh baca sama-sama, yang kami boleh renungkan sama-sama. Kami mohon biar pada hari ini juga damai sejahtera Allah, cinta kepada Tuhan turun di atas kami untuk bisa menjadikan Engkau Tuhan, untuk bisa menjadikan Engkau Allah. Dan kami mohon kepadamu biar bukan diri kami lagi yang menjadi Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Mu. Bukan lagi harta yang menjadi Tuhan kami yang mengendalikan hidup kami, tetapi Yesus sendiri. Dan kami mau belajar untuk mengelola harta kami dengan bijaksana. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan setiap orang-orang yang terikat dengan roh yang mengikat, yaitu roh ketamakan, roh mau menang sendiri, roh yang mau hanya untuk diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pada pagi hari ini. Biar sekali lagi kemenangan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan nanti ada kaum muda yang akan sampaikan sesuatu buat Tuhan.